Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. All praise only to Allah who has given us mercy and blessing so that I can present my slide presentation in front of you all. Salawat and salam by loving always we send to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the best figure who has brought us from the darkness into the lightness. Well, rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah puji syukur senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, inayah dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersua di tempat ini. Salawat salam cinta senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membukakan kita jendela menuju jannah Allah. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan slide presentasi saya atau media pembelajaran sederhana yang saya desain dengan mengkombinasikan beberapa software yaitu PowerPoint dan juga Camtasia. Dalam kesempatan ini saya mengambil materi wudhu. Adapun hal-hal yang akan saya kemukakan dalam slide presentasi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan materi, maka harus ada SK dan KD yang ditentukan pada setiap pembahasan materi yang akan kita bahas. Adapun SK yang akan dicapai di sini adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan wudhu. Kemudian kompetensi dasarnya, peserta didik mampu berwudhu sesuai dengan tuntunan syariat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa mengetahui pengertian wudhu dan dasar hukumnya, rukun-rukun wudhu beserta syarat-syarat wudhu, mengetahui hal yang dapat membatalkan wudhu dan apa-apa saja yang disunahkan dalam wudhu. Setelah menetapkan KD, SK dan KD maupun tujuan, maka saya akan menguraikan materi pembelajaran secara singkat, sederhana, tetapi insyaallah bermakna. Yang pertama itu pengertian wudhu dan dasar hukumnya. Al-Imam Ibnu Atsri Al-Jazari rahimahullah, seorang ahli bahasa, menjelaskan bahwa jika dikatakan wudhu, maka yang dimaksud adalah air yang digunakan berwudhu. Bila dikatakan wudhu, maka yang dimaksud adalah perbuatan. Jadi secara sederhana, wudhu adalah perbuatan, sedang wudhu adalah air wudhu. Sedangkan pengertian wudhu ditinjau dari syariat, yaitu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara-cara yang khusus. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian materi selanjutnya yaitu rukun-rukun wudhu beserta syarat-syarat wudhu. Rekan-rekan mahasiswa dapat melihat sendiri di slide presentasi saya sudah ada rukun dan syarat wudhu. Kemudian selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, ada beberapa di antaranya itu kencing dan buang air besar, mati dan wadi, keluarnya angin dari anus, tidur berat, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian menyentuh, mohon maaf dibaca sendiri, dengan telapak tangan tanpa ada penghalang atau hijab. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berwudu, yaitu membaca basmalah sebelum mengambil air wudu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dicuci dengan air yang suci 3 kali, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian membuang air dari hidung dengan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri di atas hidung. Kemudian jika dalam hidung terdapat kotoran yang keras dan sukar dibersihkan, hendaknya dikeluarkan dengan jari kelingking, yaitu tentunya menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, setelah membahas materi ini secara singkat, maka saya akan mengevaluasi. Evaluasi gunanya adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Soal pertama, al-waddu berarti jawaban yang benar adalah air, sehingga akan nampak di layar seperti ini. Correct answer, skor 50. Selanjutnya, soal kedua. Nah, apabila peserta didik menjawab soal salah, maka yang akan muncul pada slide-nya adalah seperti ini. Sehingga peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengulang dengan konsekuensi mengawali evaluasi dari soal pertama. Nah, setelah ia berhasil menjawab soal dengan benar, maka akan muncul ucapan congratulations dan skor 100 karena masing-masing soal skornya adalah 50. Kemudian setelah ada evaluasi, maka saya menghadirkan simulasi dalam bentuk video tentang wudu.
Selamat menyaksikan dan happy watching. Awas, pesawat akan mendarat. Ayah, awas. Anak ayah jadi pilot ya? Wah, hebat. Iya dong, Zaid, anak ayah. Iya, ayah mau kemana? Ayah mau ke masjid karena sebentar lagi waktu sholat zuhur akan tiba. Ah, kalau begitu Zaid boleh ikut kan ya? Iya boleh, tapi sekarang pamit dulu sama ibu. Bu, Zaid mau ikut ayah ke masjid. Boleh ya, Bu? Tentu saja boleh sayang, tapi Zaid sudah berwudu belum? Belum. Nah, kalau begitu Zaid sekarang berwudu dulu, karena berwudu itu wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Iya, benar kata ibu. Ayo Zaid, kita berwudu. Baik, ayah. Kok ayah tertawa sih? Maafkan ayah ya sayang. Ah, maksud ayah apa? Kamu berwudunya semangat sekali. Bersemangat boleh, dan kita memang harus selalu bersemangat menjalankan ibadah, termasuk berwudu. Namun, bersemangat bukan berarti harus terburu-buru, nak. Jadi maksud ayah, Zaid mengambil wudunya terburu-buru ya, ya? Iya, karena terburu-buru, berwudunya jadi tidak sempurna. Jadi Zaid salah ya? Yang benar bagaimana ya? Baiklah, begini caranya. Pertama-tama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh telapak tangan dan punggung tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali secara bergantian. Dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan yang kiri. Ketiga, berkumur-kumur seraya memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Ingat ya, yang dimaksud membasuh wajah adalah dari kaki batas telinga sampai ke bawah. Kelima, membasuh tangan kanan hingga melewati siku 3 kali. Lalu tangan kiri hingga melewati siku 3 kali. Keenam, membasuh kepala dan telinga sebanyak 1 kali. Ketujuh, membasuh tapak kaki kanan hingga melewati mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu, membasuh tapak kaki kiri hingga melewati mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seperti itulah cara berwudu. Dan ingat, jangan terburu-buru. Bagaimana Zaid? Sekarang kamu sudah mengerti kan? Iya ayah. Sekarang Zaid mau berwudu seperti ayah. Pertama-tama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh telapak dan punggung tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali secara bergantian. Dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Terus, kelima apa ya? Oh iya, kepala. Zaid lupa ya? Setelah membasuh wajah, bukan membasuh kepala saya, tapi membasuh tangan hingga melewati siku. Setelah itu, baru kita membasuh kepala saya.
Oh iya ya, maaf Zaid lupa. Setelah wajah, yang kelima adalah membasuh tangan kanan hingga melewati siku 3 kali. Lalu tangan kiri hingga melewati siku 3 kali. Keenam, membasuh kepala dan telinga sebanyak 1 kali. Ketujuh, membasuh tapak kaki kanan hingga melewati mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu membasuh tapak kaki kiri hingga melewati mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Hore, Zaid bisa kan ya? Zaid benar kan berwudunya? Iya sayang, wudhu yang benar berarti benar caranya, juga benar urutannya. Zaid ke masjid dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah kakak. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup untuk simulasi dalam bentuk video ini. Karena saya hanya membahas tentang wudhu, maka simulasi yang saya hadirkan hanya wudhu. Rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil hal yang serupa untuk kemudian menjadi sebuah perangsang peserta didik untuk meningkatkan aptitud mereka dalam belajar. Baiklah, mohon maaf apabila mengganggu kesenangan gerakan dalam sholat. teman-teman dalam menonton. Guru bilang besok di taman bermain. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu teman-teman untuk menyaksikan presentasi saya secara otomatis dan menggunakan Camtasia. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk termotivasi melaksanakan karya kami, sehingga kami bisa memulai dari sesuatu yang kecil, kemudian kami bisa mempersiapkan diri untuk berkarya lebih baik lagi. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. Ambar Sri Lestari atas dedikasi yang beliau berikan kepada kami semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.